Baik pemirsa, kembali lagi dalam program kita hari ini Cahaya Kalbu bersama saya Kode Novianto dan narasumber kita Ibu Yuliani Winarti MPH. Baik, Ibu, tadi sudah panjang lebar kita bahas terkait dengan tema kita membangun kelekatan kepada orang tua dan anak dalam konsep berkeluarga tentunya. Nah, tadi seperti yang saya sempat ulas sebelum jeda iklan bahwa demokrasi dalam keluarga ini terkadang tidak memberikan efek yang domino dalam artian mungkin ada orang tua yang ingin demokratis kepada anaknya tapi dia khawatir akan kecewa. Barangkali Ibu bisa memaparkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Tadi terkait dengan bagaimana sih menggali potensi ya. Betul. Kemudian bagaimana sih orang tua menyikapi jika orang tua kepengennya A gitu ya, kepengen anaknya sekolah di mana, tapi ternyata anaknya kepengennya di tempat lain sesuai dengan apa yang dia mau, potensi yang ada. Ya sebetulnya potensi itu adalah gift dari Allah ya, dari Sang Pencipta. Sejatinya anak itu mengharapkan kita itu menghargai mereka gitu ya. Maka saat kita sebagai orang tua memaksakan kehendak kita kepada anak, disitulah yang namanya ikatan itu akan retak gitu. Karena salah satu penyebab orang tua itu tidak disukai oleh anaknya ya, salah satunya adalah mereka tidak pernah didengarkan seperti itu. Nah makanya saat orang tua sudah membina kelekatan ini sejak awal kehidupan anak, tentunya di usia-usia perkembangan selanjutnya itu akan lebih mudah mereka mengungkapkan ya, sehingga orang tua pun menjadi lebih, oh iya ternyata anakku maunya begini gitu ya. Jadi orang tua itu tidak boleh egois. Itu yang pertama, orang tua yang egois, orang tua yang ingin mengejar keinginannya sendiri dan tidak mengindahkan kemauan atau keinginan anaknya, ini termasuk juga yang namanya toxic parent itu tadi ya. Jadi toxic parent yang pertama tadi saya belum singgung ya. Jadi salah satu hal yang bisa menyebabkan orang tua ini hilang atau retak bondingnya dengan anak itu adalah salah satunya karena dia memiliki sifat-sifat sebagai toxic parent ya. Toxic parent itu salah satu yang pertama tadi sudah kita bahas adalah sumbu pendek. Jadi orang tua itu gampang emosi, gampang marah, sedikit aja udah nyala istilahnya ya, sumbu pendek. Kemudian yang kedua, orang tuanya mau menang sendiri, egois, tidak mau tahu lah dengan apa yang dimau anak. Anak harus ikut terus apa yang dimau orang tua. Nah, potensi pada anak itu dapat kita gali dan kita temukan saat orang tua itu juga happy pada saat mendidik, saat membersamai anak-anak dalam tumbuh kembangnya gitu. Mereka akan mencurahkan kasih sayang. Tentunya kalau misalnya kita ya sebagai pasangan misalnya ya, kita melihat mereka memiliki hubungan yang mesra gitu ya. Artinya keterikatan atau bonding itu sudah tercipta di antara kedua pasang tersebut gitu. Nah, itu juga yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Jangan sampai secara fisik kita berkumpul tapi sebetulnya empty, kosong gitu. Jiwa-jiwa anak yang kosong ini sangat berbahaya sekali. Nanti akan timbul masalah-masalah baru yang dapat merugikan negara sebetulnya ya. Merugikan ketua RW, ketua RT ya, provinsi ya, negara bahkan gitu. Kondisi blast pada anak ya, Bu, betul, ya? Lonely dan lain sebagainya pada anak karena empty tadi, jiwanya yang kosong, tidak diisi dengan kasih sayang dari awal karena bonding yang terganggu gitu. Lantas bagaimana tips dan triknya untuk menghilangkan rasa toxic parent ini bagi seorang orang tua? Kan orang tua itu tentunya berbeda usia, tentu berbeda perlakuan. Dalam artian begini, ada orang tua muda, orang tua setengah tua ya bahasanya, atau tua dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan usia orang tua ini apakah memiliki tips dan trik yang sama untuk menghindarkan dirinya melakukan toxic parent itu sendiri? Ya, yang pertama orang tua mesti mengetahui dulu fitrahnya sebagai orang tua. Apa sih tugas saya sebagai orang tua? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin bertambahnya beban di keluarga, misalnya beban banyaknya anak, beban ekonomi, itu biasanya juga semakin memicu yang namanya menjadi toxic parent gitu. Sehingga memang
ibu terutama ya, ibu dan ayah harus segera upgrade diri ya, segera upgrade ilmu, belajar ilmu parenting. Bagaimana sih menghindari menjadi toxic parent ya. Bagaimana sih mengelola emosi biar saya ini nggak sumbu pendek gitu ya. Tentunya ya memang peran doa kita secara spiritual kepada Allah itu yang paling penting, yang mampu mencegah kita menjadi toxic parent seperti itu. Ya kita berusaha lah menjadi sumbu panjang gitu. Jadi sumbunya jangan pendek lagi gitu ya, harus sumbu panjang. Kemudian nggak boleh egois lagi, harus sering ngobrol lah sama anak-anak ya, harus sering natap matanya, kemudian kontak eyes itu ya, kemudian kontak fisik juga, pelukan dan lain sebagainya, itu sangat membantu sekali untuk terciptanya bonding di dalam keluarga seperti Nah, itu. ini menarik, Bu. Tadi Ibu menjelaskan bahwa kita harus sumbu panjang, logo dan sebagainya, walaupun kita pahami bahwa manusia atau orang tua itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Betul, Tentu iya, ya. iya. Kemudian karakter suku juga mempengaruhi, karakter ekonomi saya rasa juga mempengaruhi bagi mereka yang mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, barangkali tidak terlalu menjadi masalah. Karena terkadang anak juga menjadi bahan pelampiasan orang tua karena ketidakmampuan dalam mencukupi finansial bagi Iya, keluarga. betul, Nah, betul. selanjutnya Ibu, apakah juga anak yang dididik atau dipola asuh oleh nenek, jadi kan ada anak nenek seperti itu juga akan menghadapi resiko ketidaklekatan seorang anak kepada orang tuanya, atau justru walaupun dia diasuh oleh nenek misalnya seperti atau dengan pengasuhnya tetap melekatkan itu? Silahkan. Ya, ini biasanya terjadi fenomena ibu yang bekerja ya. Iya, betul. Ibu yang bekerja, kemudian mereka menitipkan kepada nenek ya, terutama atau pengasuh ya. Siapapun itu di luar lingkaran keluarga inti, maka kualitas quality time ya, quality time dari orang tua ke anak itu harus lebih ditingkatkan. Misalnya dia memang tidak bisa bertemu seharian misalnya gitu ya, tapi pada saat pulang kerja dia mungkin bisa membuat janji dengan anak. Anak itu pasti ingat kok, misalnya, "Nak, nanti mama pulang kerja, mama bawain es krim ya," misalnya. Nah, dia ingat banget janji itu, bahkan dia mungkin bela-belain nunggu, nggak mau tidur gitu ya, untuk melihat orang tuanya pulang membawa es krim buat dia gitu. Nah, jadi sering-seringlah melakukan quality time. Jadi saat kita masuk ke dalam rumah, maka permasalahan yang ada di luar, permasalahan kantor, permasalahan apapun itu kita hilangkan gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam rumah itu pure, kita itu tuh adalah seorang ibu gitu loh, adalah seorang ayah. Maka berperanlah sebagai seorang ibu dan seorang ayah begitu. Lakukan quality time, beri pelukan, beri ciuman, ngobrol gitu ya. Walaupun anak yang masih usianya preschool seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nanti kan kita lanjutkan kembali bincang-bincang hangat kita yang luar biasa ini setelah jeda pariwara berikut ini.